Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, yang lagi siap-siap nih mau beraktivitas atau mungkin juga yang lagi istirahat, selamat menyaksikan Siraman Kolbu. Mudah-mudahan menambah ilmu dan juga pengetahuan kita tentang agama, khususnya menambah iman, takwa, juga ketahuidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi bersama saya Bobi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, sejukan hati. Pagi-pagi begini makin semangat kalau kita pantun nih pemirsa ya. Pak Ustadz siap? Ya pemirsa siap-siap kita pantun ya. Si pocong ngedet sama Mumu, cakep pulangnya ke Kuala Namu. Jangan pamerkanlah ibadahmu, sebagaimana tak kau pamerkan dosamu. Wah ini bagus. Dan tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah ibadah kok pamer. Nah ini wajib didengarkan. Tahu saya dari Pak Ustadz. Penting banget. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kok pamer. Ini temanya ini menggelitik ya. Iya. Memang kadang orang itu tidak paham, kita ini tidak paham bahwasanya yang namanya sombong itu memang dilarang. Termasuk apa? Sombong, punya mobil dipamerin, pamer ya, bukan persoalan mau makainya, pamer. Kan beda pamer dengan makai. Punya anak pandai, pamer. Punya bapak hebat, pamer. Punya pekerjaan hebat, pamer. Ya. Iya. Kesannya nggak ada Allah di situ. Kesannya kita nih. Nah ini dosa, termasuk ibadah itu dipamerkan. Itu juga dosa, merasa dia ibadahnya paling hebat, merasa dia paling ini. Sama aja itu tidak boleh. Salah satu hal kenapa itu tidak boleh, ini benar-benar harus kita renungkan. Kita renungkan untuk semuanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya jika kita nih sombong dalam beribadah, nih sombong dalam beribadah, maksudnya ada sesuatu yang kita kerjakan hubungan ibadah, ini akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah ini memang ayat ini sering diungkapkan, tetapi kadang-kadang jarang difahami. Bahwasanya kalau kita dalam beribadah kita sombong, mau berdoa kita sombong, mintanya yang berlebihan, mau kita itu sholat, ingin dilihat, kan seperti itu. Nah ini akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah ini kita harus paham. Kita harus memahami bahwa ibadah itu kalau bisa tidak usah dipamer-pamerkan. Kita belajar, hati ini yang bicara, kita mau pamer, itu hati ngerti kok. Nah kalau sudah hati itu mau pamer, langsung istighfar. Hentikan, jangan kerjakan. Betul, kan gitu. Kita harus menghentikan, jangan mengerjakan. Karena kalau kita kerjakan, setan itu menggosok terus-menerus sehingga kita sendiri menjadi sombong. Sombong, ujub, riak, sombong, ujub, riak, begitu aja. Seperti umpamanya kita punya anak pandai umpamanya. Iya, anak pandai. Anak kita itu umpamanya kita sekolahkan di penghafal Quran. Itu ya memang anaknya sih hafal, tapi orang tuanya itu kan relatif nggak mampu menahan, nggak mau cerita itu. Rasa bangga ketika anak itu berhasil. Iya. Ini anakku ini dia hafal Quran karena setiap malam aku tahajudin, aku bacakan ini terus setiap hari. Bukan begitu. Jadi Allahnya kok nggak disentuh sama sekali. Betul. Bahwa kepandaian itu sebenarnya Allah memberikan kepandaian, Allah memberikan akal, Allah memberikan ilmu, itu Allah. Kepandaian orang itu beda-beda. Ada seseorang yang disekolahkan di penghafal Quran, dia hebat. Ada yang seseorang disekolahkan di penghafal Quran, susah dia menghafal. Tidak sama dengan, karena memang kepandaiannya beda-beda. Betul, Ustaz. Kemudian dari akal, orang itu mampu berpikir. Akal itu nggak harus orang yang mamanya harus muslim. Orang yang non muslim akalnya hebat ya banyak. Orang-orang Yahudi banyak itu yang hebat-hebat, tapi berakal. Kan gitu ya. Ilmu diberikan, ilmu itu banyak. Ilmu dari sisi dunia atau ilmu dari sisi akhirat banyak. Tapi kalau semuanya itu kita jadikan sombong, selesai. Rontok semua, Ustaz. Rontok semuanya. Nah ini yang harus kita sadari. Apa yang harus kita banggakan dari sesuatu hal? Nggak bisa. Apa yang kita pamer? Mau sholat sudah siap-siap foto, mau tahajud nih gitu.
Ini yang malah jelas-jelas nggak ada. Pakai sarung baru nih, sarung 4,5 juta nih pakai. Padahal orang juga nggak tahu-tahu banget juga ya, itu harga sarungnya berapa. Iya. Nah ini harusnya kita sadari, janganlah tentang ibadah itu kita pamerkan. Apa saja, mau ngaji silakan ngaji, baca Quran niatnya satu lillahi ta'ala. Kalau pamer hilang. Pahala yang pahalanya itu 10 kali lipat, hilang. Jadi hanya cuma sekedar hiasan di bibir. Iya. Hilang. Kenapa? Ya lihat aja besok di akhirat. Jadi jangan kita pamer, niatkan karena lillahi ta'ala, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau mau pamer istighfar, muji Allah. Hanya Allah yang patut dipuji dan diagungkan, hanya itu aja. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz tausiahnya. Kita adalah manusia yang tidak memiliki hawa nafsu ya. Tidak bisa untuk tidak memiliki hawa nafsu. Ketika memang ada perasaan sombong, ujub ria itu masuk walaupun ketika sedang beribadah atau akan beribadah, istighfar kepada Allah. Kita harus bisa mengerem Pak Ustadz ya. Dengan cara apa? Dengan terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.